Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Jessi pada siang hari ini. Adik-adik kangen gak sama kakak? Kalau kakak kangen loh sama adik-adik. Nah, adik-adik, kakak juga tidak sendirian pada siang hari ini. Kakak ditemani oleh seorang teman yang adik-adik tunggu-tunggu. Kita panggil dia ya, kita hitung ya. Yang seru ya, bersama-sama ya adik-adik ya. Kita hitung, 1, 2, 3. Halo Dum, apa kabar? Dum, tadi kamu nyanyi lagu apa? Kakak nggak ngerti loh. Oh, itu lagu Mandarin. Oh. Kan kita masih rada Imlek. Oh iya nih, makanya kakak pakai baju Chongsam nih. Oh, pantes. Kok rada beda kakak. Iya. Kamu kok nggak pakai? Aku cuma bajunya ini dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nggak pernah dibeliin sama kakak. Sebenarnya kakak punya rahasia loh. Kakak sebenarnya kakak telepon sama teman-teman kakak. Kamu Apa? punya nggak baju Chongsam buat si Dum? Ada bilang nggak punya. Oh ya? Iya. Jadi maaf ya. Kirim dong. Iya, nanti kakak Masa bikinin. dipinjemin? Buat tahun depan kakak bikinin ya. Ada Kakak. topinya. Nggak Ya, pernah Dum, ya. modal. Payah. Oke, kita mulai ya, Dum. Oke. Teman-teman, kamu sapa dulu sama teman-teman. Hai teman-teman, apa kabar? Sudah setahun ya kita nggak ketemu. Masa sih setahun? Kan tahun 22 sekarang. Oh iya. Iya. Dum, kakak pengen tahu kegiatan kamu apa aja sih sepanjang setahun ini. Kasih tahu kakak dong dan kasih tahu pada teman-teman. Wah, Dum sibuk. Aduh, sibuk apa, Dum? Ya, sekolah online. Terus? Zoom sini, Zoom sana. Wah. Waduh, sibuk. Sibuk banget. Kamu kok kelihatannya lebih sibuk daripada orang di kantor sih, Dum? Iya dong. Aku kan boneka sibuk. Oke, Dum, kamu tahu nggak, Dum? Kita nih sekarang mau ibadah online loh. Oh ya? Iya. Dan hari ini adalah hari Minggu. Kamu tahu nggak hari Minggu itu kalau misalnya di Alkitab Perjanjian Lama itu adalah hari Sabat. Iya. Hari untuk Tuhan. Oh iya. Ya. Tahu. Nah, Dum, kita dengar yuk. Kita dengar Kak Hani. Kak Hani sebentar lagi akan sharing akan firman Tuhan. Yuk, Oh, ya? adik-adik di rumah. Iya, adik-adik. Mantap dong. Iya, adik-adik di rumah kita dengerin yuk firman Tuhan pada siang hari ini yuk. Nah, Yuk. adik-adik kita doa dulu ya sebelumnya ya. Oke. Dipimpin oleh Dum. Aku yang pimpin. Doa pembukaan. Iya. Oke, Yuk, oke, kita doa. oke. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami dalam keadaan sehat. Dan sebentar lagi kami juga mau mengucap syukur, mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Hani. Siapkan hati dan pikiran kita, Dum dan teman-teman semua, supaya bisa mendengarkan firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sopi COD, sopi COD. 레몬일로 enak. Mau kemana tuh? Mau main? Hari ini kan hari Minggu, hari libur. Emang udah ibadah? Belum, nanti aja lah. Yakin nanti nggak capek? Ya, kalau nggak capek. Emang kenapa sih hari Minggu harus ibadah? Wah, belum tahu ya. Penting loh untuk ibadah di hari Minggu. Ya udah, kalau gitu kamu duduk. Terus aku mau jelasin ke kamu dan adik-adik di rumah. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hani. Sebelum kakak jelasin, yuk kita sama-sama buka dari Imamat 23 ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Satu lagi ya, dari Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pasti adik-adik masih ingat kan berapa hari Tuhan menciptakan alam semesta? Salah, bukan 7 tapi 6. Nah, dari hari ke-1 sampai ke-6 Tuhan menciptakan alam semesta, tapi di hari ke-7 Tuhan ngapain? Hah? Tuhan tidur? Enggak, Tuhan memberkati hari yang ke-7. Nah, di hari ke-7 Tuhan beristirahat, tapi Tuhan memberkati semua ciptaannya, karena yang Tuhan lihat semua ciptaannya itu baik. Tuhan mau menikmati waktu bersama dengan ciptaannya. Jadi hari yang ke-7 itu sangat spesial, sangat istimewa. Memangnya kenapa sih harus ada hari Sabat? Ya, yang pertama sudah jelas itu adalah perintah Tuhan. Tuhan mau supaya ada satu hari khusus kita beristirahat dan kita beribadah kepada Tuhan. Enggak bekerja terus, kalau adik-adik enggak belajar terus, enggak sekolah terus, tapi satu hari khusus untuk bersyukur, untuk menyembah Tuhan, untuk mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan.
Yang kedua, supaya kita nggak jadi egois. Kita nggak jadi mikirin diri kita sendiri terus. Karena di hari Sabat, kita sama-sama mengingat semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, yang ketiga, Tuhan itu menguduskan umatnya di hari Sabat loh. Ada ayatnya nih, yuk coba kita lihat. Dari Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah, jadi di hari Sabat, Tuhan itu menguduskan umatnya, Tuhan menguduskan kita. Kan gak mungkin tuh, hari Senin sampai Sabtu kita happy terus, kita ceria terus, gak ada masalah. Gak mungkin, pasti kita bisa merasa sedih, bisa merasa kesel, bisa merasa kecewa, atau kita dapat masalah. Nah, di hari Sabat, Tuhan bisa menguduskan kita kembali. Tuhan bisa memurnikan kita kembali supaya kita berkenan di hadapan Tuhan lagi. Memangnya nggak bisa dilakukan di hari lain ya? Harus hari Sabat? Sebenarnya bisa. Tuhan bisa melakukannya setiap hari. Tapi hari Sabat itu spesial karena kita melakukannya bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama juga dengan orang-orang Kristen di tempat lain. Nah, kalau dulu sebelum pandemi, kita sama-sama pergi ke gereja, ya kan? Kita bisa ketemu teman-teman, kita bisa ketemu saudara-saudara yang lain. Tapi kalau sekarang, kita ketemunya online, lewat Zoom, atau kita beribadah di rumah masing-masing dengan keluarga. Tapi itu semua tetap kita lakukan bersama-sama di hari Minggu. Memang apa sih yang harus kita lakukan di hari Sabat? Yang pertama, pasti kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita bisa sama-sama menyanyi, menari buat Tuhan. Kita sama-sama mengingat kebaikan Tuhan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terus, selain itu kita juga bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Dari yang kita enggak tahu, kita dikasih tahu, akhirnya kita jadi tahu. Dan kita bisa memberkati orang lain juga. Terus kita juga bisa saling mendoakan. Kita berdoa buat bangsa. Kita berdoa buat orang-orang lain yang butuh pertolongan. Jadi kita nggak fokus sama diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, kita juga bisa aktif meresponi firman Tuhan. Contoh yang paling gampang adalah mengumpulkan video ayat hafalan. Nah, itu juga contoh meresponi firman Tuhan yang kita dengarkan. Atau bisa terlibat pelayanan juga. Kakak seneng deh ngeliat adik-adik di rumah yang udah aktif pelayanan. Nah, itu adik-adik sudah aktif meresponi firman Tuhan. Buat adik-adik yang belum, yuk kakak ajak kalian juga bisa kok meresponi firman Tuhan seperti adik-adik yang lain. Nah, kalau tadi di awal kita sudah tahu hari Sabat itu baik banget buat kita. Sekarang kakak mau kasih tahu nih, ternyata ada akibatnya juga loh kalau kita tidak melakukan hari Sabat atau tidak menguduskan hari Sabat. Yang pertama, pasti kita jadi males. Kita pasti jadi males untuk berdoa, untuk menyanyi buat Tuhan, untuk membaca firman. Terus kalau kita gak ibadah juga nih di hari Minggu, kita fokus sama diri kita sendiri, lama-lama kita akan jadi orang yang egois karena kita memikirkan diri kita sendiri aja. Kita gak lagi mengingat-ingat Tuhan, apalagi kita mengingat orang lain, mau mendoakan orang lain, ya kan? Nah, selain itu kita juga tidak bisa dipakai Tuhan dengan maksimal. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita, tapi karena kitanya malas berdoa, malas baca firman, kita jadi nggak bisa memberkati orang lain. Padahal Tuhan tuh pengen banget loh adik-adik semua menjadi berkat buat orang lain. Makanya mulai hari ini kita rajin lagi yuk untuk sama-sama beribadah di hari Sabat, di hari Minggu. Kalau gitu, tetap semangat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Jadi penting banget ya untuk kita ikut ibadah setiap minggu, sekalipun dari rumah masing-masing. Tapi Tuhan tetap hadir loh adik-adik. Nah, kakak mau tanya nih ke beberapa teman kita yang rajin ikut ibadah dan mengumpulkan air hafalan. Kira-kira apa rahasianya ya? 9 atau 10 laju 8:15 dan 10. Karena disuruh mama. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Rajin karena disuruh mama. Bagus adik-adik, berarti kalian taat sama orang tua. Oke, sekarang kita kembali ke Kak Jessie dan Dundung. Adik-adik, kita tadi sudah mendengar sharingnya Kak Hani ya adik-adik ya. Bagaimana Kak Hani di tengah kesibukannya selalu meluangkan waktu untuk Tuhan. Adik-adik tahu nggak, selama ini yang sering edit-edit video untuk kalian itu Kak Hani ya. Iya, luar biasa kan adik-adik ya. Luar biasa Kak Iya, Hani. lalu Kak Hani juga hari ini sharing firman Tuhan, luar biasa ya. Iya. Karena Kak Hani mengasihi Tuhan dan mengasihi adik-adik semua ya. Mantap. Luar biasa ya adik-adik. Luar biasa. Dan adik-adik tahu nggak hukum perintah Tuhan yang keempat apa? Apa itu Kak? Coba apa? Ingat nggak adik-adik? Apa coba dong? Apa? Oh, tentu ingat. Apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Luar biasa, Dundung hebat, hebat, iya betul sekali. Dan adik-adik tahu nggak? Pada hari ke-7, pada waktu penciptaan, Tuhan juga beristirahat loh ya. Oh, ya? Setelah 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu. Nah, Tuhan juga mau sama ya adik-adik kita ini yang kita juga beristirahat. Tapi beristirahat itu juga bukan maksudnya terus tidur santai-santai, bukan. Bobo terus nggak boleh ya? Boleh bobo, tapi Tuhan mau ada waktu, meluangkan waktu tuh benar-benar untuk Tuhan. Contohnya adik-adik sekarang Zoom online kayak itu adik-adik sudah meluangkan waktu untuk Tuhan ya adik-adik ya. 6 hari sudah main, hari Minggu beribadah. Benar. Aduh, dulu Ya, Kak. luar biasa deh. Iya, Kak. Sayang banget. Ya, adik-adik ada ayat hafalan loh. Tadi Iya. kayaknya ayat hafalannya yang sama tadi, Dom. Oh, Kamu ulangi. tadi. Adik-adik, kita ayat hafalan ya. Nanti Oke. adik-adik minta poin sama kakak pembina adik-adik ya. Dundung dapat poin dong. Iya, dapat ya. Tapi udah kamu ngafalin dulu. Oke, ayat yang tadi Iya. itu dari Keluaran 20 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, adik-adik jangan lupa ya, kita nanti menghafal ayat bersama-sama ya. Kita merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan tuh mau kita tuh meluangkan waktu buat Tuhan. Selain kita ibadah online, adik-adik juga meluangkan waktu Tuhan tuh gimana? Adik-adik bisa tekun, berdoa, adik-adik juga baca firman, ya, merenungkan firman Tuhan, ya. Dundung adik-adik ya. doa tiap hari. Iya. Dum, tadi kan kamu ngomong apa? Tuh, Oh, dapat. hafalin ayat dapat poin kan? Iya, Iya betul, kan, Kak? betul. Tapi kakak juga mau mengingatkan adik-adik ya, bahwa kita harus mengasihi Tuhan bukan karena kita mau dapatkan poin
atau hadiah ya adik-adik, tapi kita harus Kan aku suka hadiah, Kak. iya, kakak juga suka sih ya. Tapi adik-adik kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan ya, bukan hanya karena kita mengejar hadiah saja. Setuju. Atau adik-adik karena mau menyenangkan hati kakak pembina ya. Jadi kayak kalau kakak pembina tanya, adik-adik sudah ngafalin ayat belum? Baru, ya kak, saya sudah kak. Tapi lebih karena adik-adik mengasihi Tuhan. Amin. Karena adik-adik mau dekat sama Tuhan. Yang seperti Amin. tadi perintah Tuhan bilang, suruh apa? Kuduskanlah hari Sabat Iya. ya. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Yuk, yuk kita mulai yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri Tuhan ibadah online ini, kami berdoa Tuhan untuk adik-adik di rumah. Kiranya Tuhan adik-adik dalam keadaan sehat Tuhan, diberikan hikmat di dalam dan juga kepandaian Tuhan. Kalau mereka sudah memulai Tuhan sekolah mereka Tuhan, sehingga nilai-nilai mereka juga baik Tuhan. Bapak berdoa Tuhan, juga adik-adik boleh taat akan firman Tuhan dan melakukannya Tuhan. Boleh taat kepada orang tua, boleh taat kepada guru di sekolah juga Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan kami boleh disertai Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Bapak saat ini kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai berjumpa kembali adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ya bye-bye. Bye-bye dulu. Yuk, bye-bye.